FED tanggal 15 Juni mengumumkan kenaikan 75 basis poin untuk suku bunga dengan acuan naik menjadi 1,5% hingga 1,75%. Bank Sentral Taiwan dalam rapat pengawas untuk kuartal kedua tanggal 16 Juni juga memutuskan akan menaikkan suku bunga sebesar 12,5 basis poin dengan perhitungan tingkat diskonto ulang, tingkat fasilitas pinjaman yang dijamin, dan tingkat fasilitas jangka pendek semuanya dinaikkan sebesar 0,125% dan dengan peningkatan rasio cadangan deposito secara jelas menyatakan akan terus mengadopsi sikap kebijakan pengetatan moneter. 我们当时升息1码的时候呢，是认为就是说它是会复苏的，但是没有想到所以呢，但是呢，我们又不得不升息因为通膨的问题。 Bank Sentral Taiwan menjelaskan dengan mempertimbangkan terus melambungnya harga komoditas internasional, tekanan inflasi impor domestik dan kenaikan harga yang terus tinggi, kondisi pandemi lokal yang parah dalam beberapa bulan terakhir telah mempengaruhi laju pemulihan industri pelayanan kebutuhan domestik, menekan dorongan masyarakat untuk berbelanja. Selain itu, prospek ekonomi internasional tengah menghadapi penurunan. Resiko dapat mempengaruhi kekuatan pertumbuhan ekonomi domestik, sehingga laju pertumbuhan ekonomi juga direvisi turun menjadi 3,75% dan tingkat inflasi pekan lalu menjadi 2,83%. Meskipun belum ada tindakan pengontrolan properti, namun kenaikan suku bunga menyebabkan bunga kredit rumah kembali ke standar di atas 1,7%, tertinggi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Dengan contoh properti seharga 10 juta dolar Taiwan, bunga 1,6%, dengan kredit 20 tahun setiap bulannya harus menambah 580 dolar. Jika kredit 30 tahun, maka setiap bulannya harus menambah 608 dolar. 贷款1000万来讲，每个月的新增加的支出不到2000块了。在升息循环里面，大家不晓得下半年到明年还会升多少，所以这个才是让大家比较影响性比较大的一个不确定的因素。 Kenaikan suku bunga akan menyusutkan pengeluaran rumah tangga. Yuan Eksekutif mengumumkan serangkaian program paduan guna mengurangi beban bagi kelompok tertentu, termasuk upaya kredit revitalisasi, bantuan wirausaha muda, kredit sekolah, yang mana tidak akan terpengaruh oleh kenaikan suku bunga. Pakar menganalisis untuk sementara kenaikan suku bunga belum mendampak pada perekonomian, namun ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap ekspor, jika kinerja memburuk ditambah dengan kenaikan suku bunga drastis, maka akan mempengaruhi perekonomian domestik dan pertumbuhan ekonomi tahun depan akan melamban. 17 Juni Taiwan mencatat 55.187 kasus lokal dan 154 kasus meninggal. Dari data terlihat adanya penurunan di 6 kota besar di Taiwan. Pandemi masih terus memanas, belakangan ini banyak pasien yang diketahui kembali positif selang 3 bulan sejak tertular dan memicu pertentangan. CCC tanggal 16 Juni menggelar rapat pakar dan mendefinisikan ulang penularan kedua, yaitu dalam jangka waktu 3 bulan meskipun gejala menunjukkan keparahan, kecuali jika terbukti ada penularan virus lainnya, maka semuanya disebut kambuh dan bukan penularan kedua. 确定它是2度感染，最好是能够做2次感染的病毒基因序列检查，确定它是不同的病毒株才能够确认。但是在实际上没有办法每一个个案都做到这么详细的检查。 Selain itu, CCC mengumumkan mulai Januari hingga Juni, semua sampel darah yang ada pada Pusat Donor Darah Nasional akan dilakukan pengujian serum darah terhadap COVID-19 guna mengkonfirmasikan perjangkitan Omikron dalam kawasan. Selama 2 tahun lebih, Bali terus berbenah diri guna dapat segera mengembalikan peran Bali dalam pariwisata dunia. Pemerintah Provinsi Bali mengkoordinasikan seluruh seniman dan budayawan mengundang tamu undangan dalam dan luar negeri untuk bersama hadir menyemarakan kegiatan Bali World Culture Celebration perdana dengan tema Danukerti, Resilience and Harmony yang merupakan bagian dari program Pesta Kesenian Bali ke-44. Dan akan terdapat 20 seke atau penampil dari Bali, Indonesia, serta mancanegara, di antaranya Amerika, Belanda, Belgia, China, Jepang, Prancis, Spanyol, dan Taiwan. Bali World Cultural Celebration menjadi sebuah pesta perayaan kebudayaan tingkat dunia, di mana untuk pertama kalinya dan menjadi satu-satunya orkestra gamelan dari National Taiwan University yang turut berpartisipasi secara online dengan menyuguhkan penampilan konser tahun 2019 memadukan gamelan, musik suku adat asli Taiwan, dan budaya suku Han, sehingga dunia turut dapat menikmati perkembangan musik di Taiwan yang penuh dengan keragaman. Pertunjukan Orkestra Gamelan NTO sendiri dapat disaksikan secara online Sabtu 18 Juni pukul 7 malam, menampilkan perkembangan musik gamelan di Taiwan, musik Taiwan, dan konser 45 menit yang turut diramaikan oleh Inyoman Winda, penari lintas gender Didik Nitowok, dosen Tainan National University of Arts, Mother Mantle Hood, penari keraton Yogyakarta Anastia Melati, dan lainnya.